Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap bisa melakukan aktivitas kamu seperti biasanya dengan baik dan lancar. Meskipun sekali lagi saya selalu katakan bahwa ini saat-saat sekarang banyak sekali yang sedang berada di rumah, stay at home, dan banyak teman-teman yang juga merasa jenuh, bosan, boring, dan sebagainya. Ya, itu bisa dimaklumin karena memang terbiasa melakukan aktivitas di luar dan ini harus stay di rumah terus, pasti ngerasain yang namanya jenuh, bosan, boring, dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya video-video dari channel Damar Aji, setidaknya bisa membuat kamu sedikit terhibur dan bisa memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa buat kamu. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan zodiak Sagittarius untuk April tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang punya zodiak Sagittarius, siap-siap aja untuk mendengarkan readingan dari saya. Saya akan menangkap energi-energi apa yang bakal bisa disampaikan pesannya buat kamu. Tapi juga bukan hanya untuk Sagittarius aja, buat teman-teman yang mungkin punya teman Sagittarius, punya gebetan Sagittarius, punya hubungan dengan seorang Sagittarius, silahkan juga bisa mendengarkan video ini sampai dengan selesai nanti, oke? Ya, langsung aja saya bakal shuffle kartu yang sudah saya siapkan di depan ini. Kita akan tarik energinya untuk Sagittarius bulan April 2020 seperti apa yang muncul. Karena setiap bulan, setiap waktu pasti akan ada perubahan-perubahan energi. Akan ada perubahan-perubahan pesan-pesan yang muncul. Maka dari itu secara rutin saya memberikan readingan ya. Jadi setiap bulan untuk bulanan ya. Jadi saya berikan readingan buat kamu karena memang setiap bulan, setiap waktu, setiap saat itu energinya selalu berubah-berubah ya, sehingga kita harus mengetahui energi untuk bulan ini kira-kira apa energi dan pesannya dari semesta, sehingga kita paling tidak bisa mengantisipasi situasi dan kondisi yang akan terjadi. Oke, dan ini sifatnya prediksi gitu ya, jadi bisa salah, bisa benar juga. Artinya tidak 100% resonate, tidak 100% akurat, tapi minimal ada semacam gambaran-gambaran yang bisa kamu dapetin di situ. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, agar ini tidak juga harus dijadikan sebagai pedoman banget, enggak ya. Oke, saya kocok dulu. Oke, jadi siap-siap untuk Sagittarius di bulan April 2020. Oke. Kita tata dulu kartunya. Saya keluarkan 5 kartu, saya tebar 5 kartu, saya ambil 5 kartu dari shuffle tadi. Teman-teman, untuk kehidupan dari Sagittarius bulan April, tapi bisa dirasakan dari sebelumnya, energinya sudah terjadi dari sebelumnya, bahwa Sagittarius cukup memiliki kuasa yang bagus, punya kedudukan, punya jabatan, dan kamu termasuk orang yang bisa memiliki dominasi yang bagus, mendominasi sesuatu. Dan di sini kamu punya kedudukan yang cukup penting, cukup kuat, dan cukup berpengaruh gitu ya. Jadi kamu adalah seseorang yang bisa dianggap pemimpin, seorang yang bisa memimpin sesuatu. Minimal adalah diri kamu sendiri, dan juga minimal adalah untuk keluarga kamu sendiri, atau paling tidak untuk lingkungan kecil ya. Tapi yang jelas di sini untuk Sagittarius di bulan April 2020 adalah sosok orang yang bisa membawa diri, bisa memimpin, bisa dijadikan sebagai panutan, punya kedudukan, punya power, dan punya sesuatu yang dominan di dalamnya, sehingga kamu bisa dijadikan sebagai panutan. Secara kehidupan untuk Sagittarius gambarannya seperti itu ya, dan kita akan melihat dari sisi yang lain di kartu yang kedua. Di kartu kedua saya menangkap sebuah pesan yang sedikit kurang bagus nih. Ada Three of Swords yang menunjukkan bahwa di sini ada gambar hati yang tertusuk 3 pedang. Artinya adalah dalam kehidupan kamu yang cukup punya kuasa, cukup punya kedudukan, cukup punya pengaruh dan sebagainya, seperti yang tadi saya sampaikan,
Tapi di balik itu semuanya kamu mengalami suatu kesedihan. Ini bisa jadi energi ini pernah kamu alamin atau bisa jadi akan terjadi di bulan April ini. Kalau misalnya ternyata bulan April tidak terjadi, ya, itu artinya berarti ini adalah energi yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu di masa lampau. Bahwa di sini pesan dan energi yang saya tangkap adalah seorang Sagittarius ini pernah mengalami suatu kesedihan yang sangat luar biasa, bahkan mengalami sebuah perpisahan, dan ini diakibatkan oleh orang ketiga ya dalam sebuah hubungan asmara kamu. Dan ini sangat menyedihkan sekali, sangat menyakitkan sekali, bahkan ini membuat luka batin yang sangat parah dan cukup dalam sekali. Dan saya berharap ini sih bukan terjadi di April gitu kan, tapi energinya ada dua kemungkinan. Kalau misalnya ternyata belum terjadi di sebelumnya, bisa jadi di bulan April ini ada kemungkinan mengarah ke sana. Tapi saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun tidak terjadi berarti ini energinya sudah pernah terjadi di masa lalu kamu. Seperti itu ya, jadi pesannya ada dua. Artinya kamu pernah terkhianati, pernah mengalami kesedihan dan bahkan perpisahan yang membuat kamu sangat kecewa sekali, sangat terluka sekali, sangat-sangat mengalami sebuah trauma yang sampai sekarang bisa dibilang masih ada. Oke ya, jadi itu untuk kartu kedua. Kartu ketiga adalah King of Cups. Di King of Cups ini dalam situasi yang tadi saya sampaikan oleh kartu kedua, kamu cukup bisa menguasai diri kamu, cukup bisa mengendalikan diri kamu, pikiran kamu, hati kamu, perasaan kamu. Di tengah kekecewaan-kekecewaan yang ada, ya, meskipun nanti misalnya terjadi sekalipun, kamu di sini saya bilang energinya cukup kuat ya, karena kamu di sini ya king ya, lagi-lagi ini adalah king, ini ada king. Jadi kamu sebagai seorang pemimpin, seorang raja, seseorang yang memiliki power, seseorang yang punya pengaruh besar. Jadi kamu bisa mengendalikan diri karena di situ kamu sebagai panutan juga bagi orang lain di sekitar kamu. Sehingga dengan energi yang sudah kuat dalam diri kamu bisa memimpin diri kamu sendiri, bisa menguasai dirimu sendiri meskipun ada kekecewaan yang mendalam pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kamu adalah sosok yang cukup kuat, tapi tetap aja kamu membutuhkan seseorang yang bisa memberikan keseimbangan secara psikologi, memberikan keseimbangan dalam diri kamu, dalam jiwa kamu juga. Meskipun Sagittarius mengalami sebuah perjalanan yang kurang mengenakan tadi ya, dari sisi rezeki, dari sisi keuangan, kamu cukup bagus karena di sini ada The Empress. Ya, The Empress ini adalah situasi di mana kamu memiliki kondisi yang cukup bagus, materinya cukup ya, materi cukup baik, dan keuangan juga cukup bagus. Bahkan kita langsung lanjut kartu kelima, Ace of Pentacles. Di sini merupakan ada kejadian yang kamu alami dan kurang baik dari sisi asmara kamu, dari kehidupan asmara kamu, tapi kamu dikuatkan oleh situasi dan kondisi karena kamu di situ punya semacam kedudukan, punya jabatan. Setidaknya kamu punya power yang ada di dalam diri kamu, energi yang cukup kuat yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ketika misalnya terjadi sebuah goncangan ekonomi atau secara keuangan kamu agak-agak terganggu pun, di sini The Empress ini menunjukkan bahwa kamu punya kekuatan untuk bisa mengembalikan situasi dan kondisi keuangan kamu agar bisa pulih seperti semula dan bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Itulah Sagittarius yang memiliki energi yang cukup bagus, cukup luar biasa. Sehingga The Empress ini menunjukkan bahwa materi cukup bagus. Apabila misalnya saat ini kamu lagi nggak bagus pun, kamu punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk bisa mengembalikan situasi dan kondisi perekonomian kamu atau keuangan kamu dengan cepat, dengan segera. Jadi nggak berlama-lama sampai terpuruk segala macam, enggak ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu buat Sagittarius. Dan ketika misalnya nanti kamu mengalami sebuah keterpurukan dari sisi keuangan kamu, di Ace of Pentacles ini menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan sebuah awal kemakmuran, sebuah awal yang baik, dan ini adalah sebuah kesejahteraan kamu yang nanti kedepannya bakal kamu bawa terus. Jadi ketika sekarang kondisi misalnya ini April, kamu bisa dibilang agak-agak drop, agak down dari sisi keuangan, dari sisi kesejahteraan kamu. Tapi nggak usah khawatir bahwa di sini sekali lagi kamu punya kekuatan, power di mana kamu akan mengangkat semuanya dengan lebih baik. Karena dari sisi Sagittarius ini, dari sisi untuk persahabatan sosial, bermasyarakatnya dan sebagainya, kamu cukup bagus gitu kan. Sehingga
Kamu bisa sharing dengan berbagai macam teman, berbagai macam orang dari berbagai kalangan juga, sehingga di situ kamu punya hubungan, punya relationship yang cukup bagus, sehingga itu yang memudahkan kamu untuk segera memperbaiki situasi dan kondisi yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi 5 kartu dari 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, bisa memberikan gambaran-gambaran dan pandangan-pandangan yang lebih jelas lagi. Dan apabila kamu kepengen memperjelas semuanya, siapapun, ya, nggak cuma Sagittarius, kamu semuanya yang lagi dengerin, yang lagi menyimak video ini, untuk Anda silahkan yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, boleh, bisa dicatat nomor WA-nya, dan kamu bisa langsung chat ke saya dan bisa menanyakan apa saja seputar jodoh, asmara, rezeki, keuangan, atau bahkan mungkin ada hal-hal yang menurut kamu mengganggu di dalam diri kamu, tapi kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh dan sebagainya. Silahkan bisa konsultasi. Dan mungkin ada sumbatan-sumbatan energi negatif atau ada aura-aura yang kurang bagus, nanti bisa kita perbaiki dan bisa kita benerin semuanya. Oke, silakan aja teman-teman bisa konsultasi langsung bersama saya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk yang baru mampir ke channel ini, silahkan di subscribe, like, bisa juga boleh di share, silahkan ya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Saya Damar Aji, sampai jumpa.